Baik, kita akan memasuki sesi 2, yaitu pemaparan dari Ibu Dr. Rina Ratih. Saya menyapa Ibu Dr. Rina Ratih. Halo Ibu Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah gabung ini. Matur nuwun Bu Rina. Baik Bapak Ibu, narasumber kita yang kedua itu adalah kelahiran Tasikmalaya di tanggal 2 April. Tahunnya rahasia ya Bu ya? Saya juga tidak tahu. Baik, beliau adalah dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan Recording in progress. sebagai Kepala Pusat KKN OAD. Ini yang istimewa ini. Selalu menerbitkan buku pada hari ulang tahunnya. Bisa dibayangkan bukunya berapa ya? Karya-karyanya antara lain Melodi Rumah Cinta, Sapu Tangan Emas, Perempuan Bermulut Api, Perempuan Bercahaya. Saya punya bukunya ini, Bu Rina, hadiah dari Bu Rina, saya baca. Lalu Putri Cantik dari Pulau Bintan, ini juga saya punya, cerita anak-anak ya. Baik, keren sekali. Itu sekilas biodata Bu Rina. Bu Rina akan menyampaikan pemaparan tentang kelas cerpen yang keren ya. Ya, Ibu Rina punya waktu 20-25 menit ya. Karena ini tadi ada kesalahan teknis sehingga selalu molor-molor ya Bu Rina. Bahkan Bu Rina belum bisa masuk tadi. Kita sudah bincang-bincang dengan Pak Jopin. Ya baik, selanjutnya waktu untuk Bu Rina Ratih. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyapa Bapak Slamet Raharjo. Assalamualaikum Bapak. Pak Jokpin, mana Mas Jokpin? Halo. Di mana ini? Aku suaranya aja ya. Oh, suaranya aja. Ini penyair yang selalu tetap eksis ya. Sementara saya hilang tenggelam seperti yang disampaikan oleh Mas Ragil Suwarno. Bahagia sekali saya bertemu dengan Pak Slamet Raharjo dan Joko Pinurbo serta Bapak Ibu yang wajahnya tidak asing lagi atau namanya ya, ada Ibu Elizabeth, pokoknya banyak, tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Sudah pernah bertemu sepertinya di beberapa kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh UAD. Tidak perlu diperkenalkan diri, meskipun itu data yang disampaikan oleh Pak Sarno itu data lama itu. Tidak apa-apa, baik. Saya hanya diberi waktu sedikit sekali untuk menyampaikan ya ide dan gagasan tentang pembelajaran cerpen yang keren. Bapak dan Ibu, sebagaimana Bapak dan Ibu sebagai guru ya, tentu banyak sekali ya strategi yang sudah kita baca dalam pembelajaran cerpen, tetapi seringkali pembelajaran cerpen yang bersifat teoritis itu sulit diterapkan di kelas gitu, atau kadang-kadang yang memberikan ide-ide seperti itu tuh bukan seorang guru yang tidak pernah terantuk dengan waktu mengajar di kelas terbatas begitu ya. Ide-idenya baik tetapi tidak semua bisa diimplikasikan di dalam kelas. Baik, izinkan saya share materi. Materi ini sudah saya kirimkan ke Bu Retno ya Pak Sarno, Mas Iksan, mungkin bisa di-share di di chat ya, sehingga nanti peserta juga bisa mendapatkan. Baik, Bapak Ibu, saya berikan sedikit saja karena waktu saya hanya 20 menit dari Mas Iksan. Sekarang sudah jam 9.51 Yang pertama, saya sedikit saja mengulas ya bahwa ini persoalan pembelajaran cerpen. Meskipun Bapak Ibu guru ya mengajar cerpen itu ada yang mengatakan sulit, ada juga yang mengatakan mudah, karena pasti berbeda antara guru satu dengan guru yang lain. Tetapi yang jelas tuntutan kurikulum ya, waktu mengajar yang minim, kemampuan guru dan siswa terbatas, ini menjadi persoalan sendiri ya. Tidak mudah, saya yakin tidak mudah. Saya sendiri sebagai dosen yang mengajarkan mata kuliah penulisan karya sastra ya, idealnya itu melahirkan 3 karya ya, menulis puisi, menulis cerpen, dan menulis naskah drama. Tetapi itu tidak mudah ya, apalagi Bapak Ibu guru yang hanya diberi waktu dalam 1 semester itu 4 kali 45 menit ya Pak Sarno, betul nggak? Iya betul. 4 kali 45 menit. Tentu tuntutannya juga cukup banyak ya bagi guru. Nah, kemudian yang kedua, banyak peneliti ya, juga guru ya sebenarnya, bukan hanya peneliti. Banyak peneliti atau guru yang menyimpulkan bahwa pembelajaran sastra itu gagal. Nah,
saya amati mereka-mereka yang menyampaikan itu tidak semuanya guru, karena guru itu berkutat di kelas gitu ya, termasuk saya juga. Itu kalau dikatakan gagal itu mudah buat pengamat ya. Wah, gagal karena ada presentasi misalnya siswa masih belum mampu ini tentu ya. Tapi itu yang dihadapi oleh kita semua ya, bahwa tidak semua pengamat, peneliti itu pernah menjadi guru di kelas dan bagaimana mengalokasikan waktu yang sangat terbatas itu. Sehingga kalau dikatakan gagal itu saya agak sedih ya, agak prihatin karena tahu upaya-upaya guru itu luar biasa di kelas begitu ya. Betul nggak Pak Sarno? Betul. Betul nggak Bapak Ibu yang lain? Hilang apa? Betul. Nah, tuh setuju semua tuh ya. Oke. Ini Betul. Pak Slamet Raharjo dan Pak Jokpin mendengarkan tuh ya. Jadi kalau ada yang mengatakan para peneliti atau pengamat atau orang-orang yang melakukan penelitian di satu sekolah kemudian melihat hasil di tingkat nasional mengatakan bahwa pembelajaran sastra termasuk pembelajaran cerpen gagal, itu saya sedih ya, karena tidak semua orang yang mengamati itu pernah betul-betul berada di kelas dengan situasi siswa yang berbeda-beda ya. Saya kemarin mengajar PPG yang kuliah di UAD ya. Saya tahu betul kesulitan mereka ya, karena situasi kelas tidak memungkinkan. Apalagi pandemi dengan jaringan-jaringan yang terbatas, itu tidak mudah mengajarkan cerpen dengan menggunakan sistem online ya. Nah, kemudian yang kedua, banyak strategi pembelajaran ditawarkan ya, seperti misalnya ada TOK, tiru, olah, kembangkan, atau 3M ya, meniru, mengolah, mengembangkan gitu ya. Dan banyak sekali strategi-strategi pembelajaran cerpen yang ditawarkan. Biasanya itu hasil dari penelitian. Oke, baik ya, itu ide yang baik Bapak Ibu, silakan dicoba. Karena mereka juga, para peneliti ini juga memberikan strategi ini setelah melihat kelemahan-kelemahan dari strategi yang satu dengan strategi yang lain, kemudian dia menawarkan strategi yang baru begitu ya. Kemudian yang terakhir persoalan pembelajaran cerpen yang terakhir menurut saya itu banyak guru ya tidak mencoba atau tidak pernah mencoba gitu, atau mencoba tapi tidak selesai gitu ya. Mencoba tapi tidak selesai membuat cerpennya karena juga keterbatasan keterampilan dalam mengolah cerpen. Itu masalah-masalah muncul dalam pembelajaran cerpen. Sementara siswa disuruh membuat cerpen karena tuntutan kurikulum ya, tuntutan KD-nya harus buat cerpen begitu, padahal gurunya sendiri itu masih kesulitan. Nah, ini Bapak Ibu tidak bisa kita hindari bahwa posisi guru, peran guru ini akan berpengaruh terhadap hasil karya siswa. Meskipun demikian, guru itu hebat ya, harus mengajarkan, harus menilai gitu dengan kriteria-kriteria yang cukup luas juga. Nah, saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang pembelajaran cerpen yang selama ini terjadi di kelas. Misalnya guru membacakan cerpen, atau siswa atau guru menyuruh siswa membaca cerpen, boleh, atau guru sendiri membacakan cerpen. Kemudian siswa menjawab pertanyaan seputar cerpen, ya apa pesannya, apa temanya, gitu ya. Kemudian apa tokohnya, alurnya, gitu ya, dan seterusnya. Karena itu berkaitan juga dengan soal-soal. Saya tidak menyalahkan guru ya, karena tuntutan dari soal-soal itu bisa menjawab tema di dalam sebuah karya sastra, bisa mengetahui alurnya harus maju atau mundur begitu ya. Jadi memang tidak salah guru itu mengajarkan unsur-unsur di dalam karya sastra. Tapi jika itu berlanjut, nah ini akan muncul kebosanan dari siswa ya, karena hanya bertanya tentang teori, alurnya maju atau mundur, oh ini maju atau mundur begitu ya, temanya apa gitu, latarnya seperti apa, dan itu membosankan buat siswa. Ini salah satu pembelajaran cerpen yang mau tidak mau kita terima, bahwa tidak bisa disamakan bahwa di sekolah saya itu sukses Bu pembelajaran ya, tapi di sekolah lain belum tentu. Jadi ini sangat kompleks ya Bapak Ibu, karena melibatkan guru yang luar biasa di berbagai lokasi. Kemudian yang saya amati juga dari mahasiswa saya terutama, dan dari referensi yang saya baca juga dari penelitian-penelitian para pengamat dan peneliti yang tadi, yang pertama, siswa itu kurang pemahaman terhadap cerpen, terhadap sastra. Lebih banyak ke teori tadi yang saya sampaikan. Karena memang itu yang berusaha disampaikan guru ya. Oh, tokoh itu seperti ini, mencari tokoh utama seperti ini. Alurnya memang itu tidak salah, karena tugas guru juga harus mendiskusikan dengan anak-anak dan siswa. Kemudian, nah akibatnya ya,
ada banyak siswa yang masih kurang terampil menulis. Saya kira bukan hanya siswa yang kurang terampil menulis ya, guru juga banyak yang tidak terampil menulis. Jadi tidak hanya siswa yang kurang, tapi guru dan kita sendiri juga masih banyak perlu diasah keterampilannya. Saya sendiri merasa masih perlu dilatih terus ya, karena menulis itu satu habit, satu kebiasaan yang harus berproses ya. Lihat Pak Djoko Pinurbo itu puisinya selalu eksis dari tahun ke tahun ya. Meskipun saya tidak pernah ketemu beliau, tetapi namanya selalu harum di dunia sastra, terutama di Jogja ya. Jadi mungkin itu prosesnya itu tidak berhenti ya, akan terus berlanjut. Kemudian ada ini strategi TikTok, Bapak Ibu ya, saya tidak akan menjelaskan, nanti silakan dibaca sendiri. Ada strategi meniru, mengolah, mengembangkan, prinsipnya sama dengan tadi yang TOK. Kemudian ada strategi responsi kritis ya, saya juga tidak akan menjelaskan, silakan Bapak Ibu bisa memberikan yang lain. Dan strategi lain yang saya temukan ya, yang sudah pernah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Ada yang disebut dengan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Ada strategi pembelajaran ekspositori yang sering digunakan oleh guru-guru itu. Ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Dan yang terakhir, saya temukan ternyata ini ya, saya temukan di internet ini, yang terakhir strategi pembelajaran berdasarkan konsep belajar humanistik. Ini yang menulis itu ternyata suami saya. Mohon maaf ya Pak Tirta Suwondo ya. Pak Tirta Suwondo. Beliau ada tapi tidak sedang satu ruang dengan saya. Nah, beliau itu pengamat, peneliti gitu ya, dengan mengatakan bahwa pembelajaran sastra itu gagal berdasarkan informasi dari si A, dari si B, dari si B. Dan beliau menawarkan ada pembelajaran berbasis humanis. Tapi terus terang suami saya bukan guru ya, dia tidak pernah berada di kelas gitu ya. Nah ini masalahnya Bapak Ibu guru. Jadi ketika ada seorang pengamat, peneliti itu mengatakan secara umum pembelajaran sastra gagal, itu tidak usah terlalu khawatir dan prihatin ya, karena kita yang menjadi pelaku ya di kelas itu bukan tidak melakukan apa-apa. Artinya hampir semua guru sudah melakukan maksimal, meskipun dengan keterbatasan masing-masing ya. Keterbatasan dan kelebihan tentu saja. Guru yang pandai, yang punya banyak pengalaman menulis, dia akan mengajarkan strategi-strategi yang keren di kelas ya. Tapi guru-guru yang terbatas dengan situasi siswa yang jangankan menulis Bu, saya itu mengajarkan siswa membaca saja susah begitu kan. Jadi ini persoalan-persoalan di dunia kita di pendidikan. Ini Bapak Ibu silahkan nanti dibaca, saya tidak akan menjelaskan. Nah sekarang berikutnya adalah tahapan menulis ideal. Idealnya siapapun ya, ini Pak Slamet Raharjo ketika menulis lakon gitu ya, atau saya juga ketika menulis cerpen gitu ya. Ini ada tahap pra-menulis, ada pembuatan draft, ada merevisi, ada menyunting, dan ada publikasi. Saya kira sama ya, Pak Djoko Pinurbo juga mungkin puisinya belum jadi, sudah diminta oleh penerbit, ayo mana puisinya mau diterbitkan begitu ya. Nah, tapi tahapan menulis ideal itu akan melalui tahap-tahap seperti ini. Nah, ini idealnya, tapi kita akan mengajarkan pembelajaran sastra di kelas ya, itu tentu berbeda gitu, karena waktu yang terbatas seperti yang sudah disampaikan di depan tadi. Nah, hasil amatan saya, baik mahasiswa saya sendiri di kelas ya, ataupun juga siswa, itu hasil-hasil karya yang sudah ditulis itu tema biasanya ya. Temanya sudah ada, tetapi belum dikembangkan secara maksimal. Kemudian diksinya monoton, misalnya kata ini, ucap ini, jawab ini. Nah, itu kata-kata yang masih muncul dalam penulis pemula ya. Menurut saya itu proses yang akan dialami oleh semua penulis awal ya. Jadi kata ini, ucap ini, jawab ini, begitu ya. Itu bukan salah, tetapi itu proses yang biasanya akan dilewati oleh semua penulis pemula. Begitu juga siswa, ketika diajarin oleh gurunya, dia akan mencari kata-kata yang mudah ya. Kemudian yang ketiga, tidak berani menampilkan tokoh antagonis. Nah, ketika kita menulis cerpen, termasuk juga novel tentu, harus berani menampilkan tokoh antagonis ya. Kalau tokohnya satu, baik semua ya, seperti jalan tol ya, lurus gitu ya, membosankan dan ngantuk ya. Kita harus berusaha menampilkan tokoh-tokoh antagonis. Untuk menjelaskan bahwa tokoh ini baik, harus ditampilkan tokoh yang kurang baik, begitu ya. Untuk melihat warna putih, kita harus bandingkan dengan warna hitam. Karena kalau putih dengan krem itu sedikit bedanya gitu ya. Kemudian ini yang perlu
diasah, kita lihat lagi gambaran tokoh terbatas ya, gambaran latar juga masih minim begitu ya. Dan bagian akhir mudah ditebak, ini sinetron Indonesia itu seperti ini, mudah ditebak. Begitu juga karya-karya penulis kita ya, mudah ditebak bagian akhirnya. Selalu berusaha untuk membahagiakan pembaca gitu ya. Pembaca itu ya kalau cerita anak-anak tuh memang harus ya Bapak Ibu happy ending ya, karena itu akan menjadi satu bekal tidur buat anak-anak gitu. Tapi kalau untuk orang-orang dewasa kita masih boleh ya menggunakan variasi-variasi tertentu. Oke, lanjut berikutnya. Menurut saya guru bebas memilih strategi. Silakan Bapak Ibu, dari strategi yang saya tampilkan, guru boleh memilih strategi dengan melihat kondisi dan siswa Bapak Ibu di kelas. Nah, berikutnya saya akan mencoba berbagi pengalaman saya ya. Nah, yang saya tidak ada namanya ya Pak Sarno, mohon maaf. Jadi saya kasih ini aja, strategi pembelajaran cerpen RR. Maksudnya Rina Ratih gitu ya. Oh, keren. Strategi pembelajaran cerpen RR, karena kalau saya pakai yang meniru, mengembangkan itu saya tidak menggunakan seperti itu ya. Dan strategi yang lain pun saya coba beberapa kali tapi saya tidak cocok. Jadi saya memilih strategi cerpen sendiri ya untuk pembelajaran mahasiswa saya. Temuan saya kira ya. Iya, kemudian saya coba aplikasikan di SMA ya, karena saya tanya kemarin ke Bu Retno itu kalau SMA itu hanya 4 pertemuan gitu ya, 4 pertemuan ya. Tentu saja Bapak Ibu beda ya, ketika saya mengajar di kelas 1 semester ya, 1 semester itu berarti kan 14 pertemuan ya. 14 pertemuan bisa menulis puisi, bisa membuat cerpen, nah paling tidak 2 gitu. Dan itu intensif ya, dengan jumlah mahasiswa yang dibatasi hanya sekitar, kalau satu kelas itu ada 35, itu biasanya kita bagi 2, jadi untuk lebih efektif, tidak kelas besar ya. Di SMA 36 Bu Retno. 36 ya gitu. Nah, jadi sebetulnya luar biasa loh guru-guru itu ya, dengan kelas 36 besar, kemudian diminta untuk mengajarkan cerpen ya, sudah berusaha menerapkan strategi, menyampaikan teori yang diketahui, pasti dikatakan gagal itu sedih gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, saya coba berbagi pengalaman saya mengajarkan cerpen. Meskipun ini tidak dikatakan berhasil 100%, tapi saya melihat ada hasilnya ya di kelas-kelas penulisan karya sastra. Yang pertama, biasanya di kelas saya membacakan satu cerpen yang menarik ya. Nah, ini menarik ini sesuaikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengajar di SD ya pilih cerita anak-anak yang sesuai. Jika Bapak Ibu mengajar di SMP pilih juga cerita yang sesuai, mungkin cerita rakyat juga boleh ya. Kalau Bapak Ibu di SMA juga tentu memilih cerita yang sesuai. Sesuai itu dalam arti sesuai dengan usia siswa ya, sesuai dengan psikologi mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka begitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, setelah cerpen itu bisa bersama-sama ya saudara, bisa dibaca saya bergantian atau mahasiswa saya biasanya tidak saya yang membaca, saya bergantian. Ketika mahasiswa membaca, saya sekaligus nanti memperkenalkan penulisan teknik dan dialog. Nah, jadi misalnya ketika ditayangkan, sampaikan bahwa, nah ini yang disebut dengan deskripsi, kemudian berikutnya ini yang disebut dengan dialog. Apalagi online ya, tayang seperti ini bisa kelihatan. Nah, ini deskripsi, termasuk ketika bagaimana menulis dialog ya. Menulis dialog itu satu tab masuk, kemudian pasti tanda kutip, huruf besar, kalimat langsung begitu ya. Kemudian nanti ditutup lagi dengan tanda kutip lagi, diberi penjelasan dari siapa itu tokoh yang berbicara. Kalau tokoh yang kedua berbicara, kita lanjut lagi ke bawah, jadi tidak melanjutkan pada alinea yang sama gitu. Itu salah satu teknik yang perlu diperkenalkan langsung oleh guru pada pertemuan pertama ya gitu. Nah, kemudian berikutnya pada pertemuan pertama ini cerpennya jangan terlalu panjang ya, kalau seperti tadi itu terlalu panjang mungkin habis waktunya. Jadi bagaimana Bapak Ibu kita membacakan cerpen yang mungkin 10 menit selesai begitu ya, yang sisanya bisa dijelaskan oleh Ibu. Ini penulisan dialog contohnya agak menjorok gitu ya. Kemudian ini cara menggambarkan tokoh, dari mana kita menjelaskannya, dari contoh tadi, dari cerpen yang sudah ada di dalam teks. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu melihat contoh yang lain, tapi bagaimana pengarang itu menggambarkan tokoh di dalam teks itu, bagaimana pengarang menggambarkan latar dan sudut pandang apa yang digunakan pengarang, apakah dia sebagai orang pertama berada di dalam cerita atau berada di luar cerita. Itu saja yang mudahnya. Nah, kemudian rumuskan 5 peristiwa dari cerpen. Nah, Bapak Ibu ini yang baru, bukan yang baru ya, yang saya lakukan yang tidak ada dalam strategi-strategi yang lain itu. Jadi ketika cerpen sudah sama-sama dibaca,
Mari kita cari 5 peristiwa dari cerpen itu. Nah, peristiwanya seperti apa? Peristiwa ini kalau dalam teori Gremas agak ribet ya, saya tidak akan menceritakan tentang teori-teori sastra, karena ini lebih banyak ke aplikasi bagi Bapak dan Ibu guru. Jadi teori yang pertama itu misalnya bagaimana kita mencari 5 peristiwa dari cerpen yang sudah kita baca. 5 saja, nggak usah panjang-panjang. Oh, yang pertama ini Bu, ternyata si aku ini begini-gini. Oke. Kemudian peristiwa yang kedua, nah peristiwa itu ada yang menyebutnya dengan peristiwa atau kernel atau satelit ya dalam teori-teori yang lain, tapi itu tidak perlu dibahas. Langsung saja peristiwa pertama itu apa? Dari cerita yang 5 halaman katakanlah atau 4 halaman gitu ya, itu kita cari peristiwa pertama. Peristiwa itu yang menyebabkan peristiwa berikutnya terjadi ya. Jadi bukan terlalu detail, tapi satu peristiwa yang menyebabkan peristiwa berikutnya terjadi, yang membuat alur itu akan berubah, berganti gitu ya. Nah, kalau sudah mendapatkan 5 peristiwa, semua siswa akan mengetahui, oh berarti dari cerpen ini sebetulnya ya kalau diringkas gitu atau dirumuskan dalam 5 peristiwa itu hanya seperti ini. Pertama begini, yang kedua seperti ini, ketiga bahkan kita perlu gimana coba klimaksnya begitu ya. Klimaks itu puncak cerita, bisa di bagian nomor 4 atau di bagian kelima di bagian akhir ya. Kalau ceritanya tidak flashback ya atau backtracking itu biasanya ceritanya alur saja Bapak Ibu lurus ya. Untuk contoh-contoh awal Bapak Ibu mencari cerita pendek yang lurus dulu, yang alurnya berurutan gitu. Sehingga nanti klimaknya kelihatan, oh klimaknya di peristiwa keempat atau mungkin di peristiwa terakhir bersamaan dengan denomen atau penyelesaian. Nah, kemudian setelah selesai Bapak Ibu untuk pertemuan kedua ya. Nah, untuk pertemuan kedua di rumah diminta siswa itu untuk mencari 5 peristiwa. Jadi jangan disuruh buat cerpen, itu berat ya. Kalau anak-anak besok minggu depan jadi cerpennya, wong ibu guru aja kalau disuruh buat nggak jadi. Betul nggak Pak Sarno? Ayo jujur Pak Sarno. Betul, Bu Rina. Ketika anak-anak tuh, karena tuntutan kurikulum anak-anak harus bisa membuat cerpen, kemudian ibu guru tuh, ayo besok jadi cerpennya buat jadi, ya nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus punya tahap-tahapan ya. Yang pertama tadi bacakan cerpen, kemudian Bapak Ibu menjelaskan tentang teknik penulisan dialog, harus menjorok ya, menggambarkan tokoh seperti apa, latarnya digambarkan seperti apa. Kemudian tugas untuk pertemuan kedua di rumah itu nanti menuangkan ide ke dalam 5 peristiwa aja. Ini karya sendiri ya, tidak perlu meniru cerpen seperti TOK tiru olah kembangkan tadi, karena itu sebenarnya ada sedikit plagiasi ya. Untuk latihan anak-anak boleh lah, tapi kalau untuk anak SMA saya kira sudah bisa. Tuangkan ide mereka itu dalam 5 peristiwa seperti yang sudah disepakati pada pertemuan pertama. Nah, 5 peristiwa itu bukan 5 paragraf ya, tetapi 5 peristiwa nanti dikembangkan ke dalam paragraf. Syukur-syukur ya pada pertemuan berikutnya ya, pada pertemuan kedua ini sudah punya 5 peristiwa tadi ya. Kemudian didampingi oleh Bapak Ibu guru untuk mengembangkan 5 peristiwa itu ke dalam paragraf dan variasikan paragraf itu dengan dialog meskipun hanya 1 atau 2 dialog. Tidak masalah Bapak Ibu ya. Oke, jadi guru melakukan pendampingan sampai 5 peristiwa itu selesai. Jika ditanya, sering nih ya kalau saya memberikan pelatihan, Bu, kenapa ya saya kalau membuat cerpen itu tidak selesai, begitu kan? Ya karena tidak membuat 5 peristiwa tadi, tidak membuat kerangkanya, jadi baru ide ditulis diketik, jadi nggak ada ujungnya, nulis aja nggak selesai-selesai gitu. Maka mulailah dengan membuat 5 peristiwa sampai cerita yang kelima itu cerita bagian akhirnya, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu pasti selesai meskipun alinea peristiwa kedua, peristiwa ketiga itu mungkin tidak maksimal ya, tetapi cerita itu tetap selesai, tidak usah terlalu panjang. Urutannya jangan 10 halaman atau 6 halaman, 7 halaman. 3 halaman itu sudah cukup ya. Karena menulis bagi siswa itu mungkin suatu hal yang berat jika dia tidak suka begitu. Jadi jangan terlalu dipaksa dan menuntut terlalu banyak. Gitu. Kemudian berikutnya pada pertemuan yang ketiga, Bapak Ibu, nah proses kreatif ini ya. Siswa itu membutuhkan pola. Jadi jangan berdasarkan teori yang Ibu jelaskan tadi, siswa disuruh membuat cerita. Nah, itu agak sulit kalau siswa seperti itu ya. Akhirnya siswa itu mencari yang mudah dengan mencari cerpen orang lain diganti karyanya sendiri, begitu ya. Dan berbagai upaya dilakukan oleh siswa hanya untuk memenuhi tugas Bapak dan Ibu guru, begitu ya. Oleh karena itu, satu, siswa perlu pola. Yang kedua, jangan berharap atau jangan
punya idealisme terlalu tinggi ya kalau karya pertama siswa itu baik dan memuaskan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, hargai jika sudah mampu menuangkan ide dalam 5 peristiwa ke dalam paragraf ya. Apakah satu peristiwa menjadi 2 paragraf itu tidak masalah. Yang penting siswa akan selesai mengerjakan dalam 5 peristiwa tadi. Kemudian, nah yang terakhir, jika siswa menyelesaikan cerpen dalam cerpen yang pertama karya siswa, jika dia termotivasi, dia akan menulis lagi. Nah itu, jadi sebetulnya kita itu guru sebagai pemantik ya, pemantik bahwa bagaimana menulis cerpen itu bisa menyenangkan dan bisa selesai, ya. Tugas kita itu kan selesai. Tesis yang baik itu tesis yang selesai. Gitu ya. Tapi memang khas ya Bu Rina ya. Jika Bapak Ibu masih S2 sekarang ya, kalau nggak selesai itu, tesis yang baik itu yang selesai Bapak Ibu. Disertasi juga sama, nggak usah muluk-muluk disertasinya saya garap ini. Kalau nggak selesai itu bukan disertasi yang baik. Jadi disertasi yang baik itu yang selesai. Gitu. Proses berikutnya yang akan dialami oleh Bapak dan Ibu guru begitu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu masih ada 2 slide ya. Sekarang berikutnya, saya sebagai dosen penulisan karya sastra, sekaligus sebagai asesor BAN PT, tentu saja tahu ya bahwa sekarang ini di universitas sangat dibutuhkan luaran, apalagi sekarang dengan akreditasi 9 standar ya. Bukan hanya dosennya yang dituntut harus aktif meneliti, mengajar, mengabdi, tapi siswa juga harus berkarya dan karyanya itu harus ada dokumentasi ya. Jadi luaran dari mahasiswa ini sekarang cukup besar, cukup tinggi. Oleh karena itu di tempat kami Pak Sarino dan Bapak Ibu semua, hampir semua mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ibu dosen diminta untuk ada luarannya. Jadi kalau mau mengajarkan jurnalistik ya luarannya karya mahasiswa yang dimuat di jurnalistik begitu ya. Nah bagaimana dengan mata kuliah saya mengajarkan puisi ya, puisi semester 3, saya mengajarkan kajian puisi termasuk penulisan karya sastra. Nah, pertemuan ketiga Bapak Ibu, revisi jika perlu karena pasti ada siswa yang belum selesai ya. Silakan didampingi juga sampai selesai, pokoknya menyelesaikan 5 peristiwa itu sampai selesai. Kemudian nanti selesai pertemuan ketiga, mudah-mudahan semua siswa sudah selesai mendeskripsikan atau mengembangkan 5 peristiwa tadi jadi sampai selesai apapun, kemudian nanti dimintalah untuk dikumpulkan dengan ketentuan. Nah ini karena sekarang ini kan mau tidak mau ya kita sudah harus akrab dengan IT gitu ya. Tugas ke siswa juga sudah, mahasiswa kita tuh hampir semuanya sudah punya laptop ya. Jadi silahkan dituliskan seperti ini, puisi ditulis 3-4 halaman. Jangan 1 halaman terlalu sedikit karena 5 peristiwa saja sudah 1 halaman ya. Jadi buat 3 halaman. Kalau lebih bagaimana Bu ya silahkan tidak apa-apa, tapi minimal lah 3 halaman. Kemudian tulis dalam spasi 1,5. Ya. Times New Roman 12, tambahkan biodata. Kalau sudah terkumpul, Ibu Bapak Guru, ini bukan tugas Bapak Ibu Guru, mari kita bersama-sama mengajak 1-2 mahasiswa atau siswa yang lebih kreatif ya, dikumpulkan ya. Kumpulkan kan tidak menulis ulang, hanya tinggal mengumpulkan karya-karya siswa yang tadi sudah diketikkan ya, ngirimkan, dijadikan 1. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, pertemuan keempat ya untuk kegiatan apresiasi bagi kelompok itu ditampilkan. Nah ini kalau di tempat saya biasanya ini tidak di kelas Bapak Ibu ya, karena kalau kelas itu terbatas jamnya, oleh karena itu saya mengambil jam di luar kelas ya, karena apresiasi ini tidak butuh hanya 45 menit atau mungkin 100 menit, biasanya agak banyak. Maka pertemuan keempat ini silakan bisa ditampilkan di jam mengajar, dipadatkan saja, kemudian bisa juga di luar jam mengajar. Nah, launchinglah buku kumpulan cerpen digital tadi. Jadi meskipun tidak ada dana untuk menerbitkan kumpulan puisi, tidak perlu dana sekarang ya. Untuk saat ini sementara dibuat saja kumpulan puisi digital. Tadi karya-karya mahasiswa dalam 1 kelas dimintakan daftar isinya ya. Kemudian dibuatkan covernya. Mahasiswa kan sekarang pintar nih buat cover gitu. Saya juga ini sama.
saya minta satu kelas itu ada 2 atau 3, 4 orang lah yang jadi tim untuk bukan mengedit ya, karena semua kan sudah menulis ya, tadi timnya Roman dan seterusnya dijadikan satu. Nah kemudian dibuat kelompok satu kelas ya, kalau Bapak Ibu 35 dibuat kelompok ya apa 55 begitu. Terlalu banyak ya mungkin 10 terserah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti dibacakan cerpennya. Apakah itu monolog atau dramatisasi, silakan dipilih salah satu karya mereka. Nah, itu bentuk kegiatan yang sangat menyenangkan buat mahasiswa kalau cerpennya dibaca oleh temannya begitu ya, atau bagaimana dan seterusnya. Kemudian jangan lupa guru mengapresiasi karya siswa. Apa caranya? Salah satunya berikan Bapak Ibu pengantar ya. Di buku digital tadi berikan pengantar kalau ini adalah salah satu bentuk luaran mata kuliah Bapak Ibu gitu ya. Dan kemudian tidak perlu dicetak Bapak Ibu, khusus untuk dokumentasi sekolah, di print saja, disimpan di perpustakaan dan ditulis ini karya kelas berapa, tahun berapa, sehingga nanti adik-adik kelas Anda akan melihat, oh ini karya kakak kelas kita nih, tidak perlu pakai ISBN dulu karena terbatas, tidak ada dana ya. Begitu Pak siapa namanya? Pak Sarno, Bapak Ibu yang lain. Ini tadi yang saya sampaikan adalah apa tadi strategi pembelajaran cerpen RR gitu ya. Karena saya tidak tahu apa sih namanya ya yang selama ini saya ajarkan ke mahasiswa. Nah, berikutnya akan saya 2 menit saja. Nah, Bapak Ibu sudah kelihatan ya? Nah, ini contoh yang sudah dilakukan oleh mahasiswa ketika ini luaran ya. Jadi cerpen pun sama. Ini contoh karena saya mengajarkan puisi untuk mahasiswa. Ini antologi puisi yang diajarkan ya. Nah, ini kata pengantarnya ya. Ini dibuat oleh mahasiswa malah. Oh, ini adalah mata kuliah ini. Kemudian ada daftar isinya. Jadi tim editor itu hanya membuat daftar isi saja karena naskah-naskah yang masuk kan sudah diketik oleh mahasiswa masing-masing. Jadi bukan tugas editor untuk mengetikkan ya. Nah, ini. Kemudian ini puisi-puisinya. Ini karya puisi mereka, ini karya mereka, begitu seterusnya. Kemudian ini biodatanya. Nah, insya Allah karya-karya ini akan tetap terpahat ya buat mahasiswa kita. Oh, ini kakak kelas kita angkatan sekian. Nah, ini Bapak Ibu ya, mungkin bisa dilihat contoh-contoh luaran ya. Sekarang nih mahasiswa ini sekarang semester berapa ya? Semester 7 kali ya. Ini karya-karya atau semester 5 mungkin ya. Saya lupa. Nah, ini Bapak Ibu, ini karya-karya luaran yang perlu kita siapkan untuk sekolah, karena sekolah juga perlu akreditasi ya Pak Sarno ya, betul, sama ya, dengan universitas. Jadi bukan suatu yang mahal. Bahkan puisi pun kalau saya tidak hanya puisi-puisi yang lain, boleh saja dia menulis puisi-puisi puisi bebas ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu hasil karya mahasiswa-mahasiswa saya ketika menulis luaran. Saya kira ini nanti Bapak Ibu mudah-mudahan terinspirasi. Termasuk satu lagi saya sampaikan tentang mata kuliah yang lain ya, hampir sama sebetulnya, ini luaran ya. Yang terakhir ya, 1 menit lagi, udah 20 menit ini pas. Ya, boleh. Yang terakhir Bapak Ibu. Nah, untuk mata kuliah yang lain saya mengajarkan kajian puisi. Luaran pun bisa diperoleh dari sini. Kalau yang tadi penulisan karya sastra sama mengumpulkan cerpen, kemudian nanti dijadikan satu. Kalau pujian puisi itu juga kita mintakan seperti ini ya. Nah, jadi kita ada buktinya seperti ini. Ini nggak banyak ya karena tidak semua puisi seperti ini. Oke, dan ini Bapak Ibu luaran-luaran yang ditulis oleh mahasiswa hasil dari perkuliahan kita atau mengajarkan kita dalam 1 semester. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Sarno dan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan sedikit menginspirasi ya, karena pembelajaran cerpen sampai saat ini masih tetap menjadi PR kita bersama. Iya. Terima kasih sudah 21 menit. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa memberikan respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, keren sekali ini Bu Rina. Tepuk tangan Bapak Ibu.